Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Wah, Lause, segar sekali ya. Pagi-pagi bisa berolahraga. Tapi iya ya, hari ini kita mau beribadah juga dengan adik-adik. Kita sapa adik-adik yuk. Halo adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sehat. Salam sehat. Nah, adik-adik, hari ini Lause Mary dan Lause Foni mau ajak kalian beribadah sambil berolahraga. Badan sehat, iman juga sehat. Nah, adik-adik, kita angkat pujian ini ya. Tangan kanan, tangan kiri sambil kita memuji Tuhan. Di rumah bergerak sama-sama dengan Lause ya. Bertepuk tangan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah dan bersukacita. Dengan tubuh yang Tuhan berikan, kami bisa menggerakkannya dan kami bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar melindungi kami dan memberikan kami semangat menjalani kehidupan kami. Kami serahkan hari ini Tuhan, pimpin kami dari awal hingga selesainya ibadah kami, biarlah semuanya kami memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan waktu ini Tuhan, biarlah firman-Mu kami bisa siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, Lause Fon, kita bersyukur ya kita bisa berolahraga, kita bisa memuji Tuhan walaupun masih dari rumah Lause. Betul. Iya, dan salah satu cara kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus menempel di pokok yang utama. Pokoknya siapa? Siapa ayo? Ayo adik-adik, siapa dia? Pokoknya adalah Tuhan Yesus. Seperti pujian kita yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Yesus pokok dan kita carangnya. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan dengan gerakannya dan kita bersuka cita bersama-sama. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita bertumbuh. Tapi sebelumnya kita mau dengar pujian dari teman kita. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik dalam sekolah minggu GKI Makassar. Bagaimana kabarnya hari ini? Xiao Pengyu Ping An, Lao Se Ping An, Xiao Pengyu Ping An. Lao Se sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan ya. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan saat ini kita mau duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam sekolah minggu. Kami saat ini Tuhan mau duduk tenang, mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh menyimpan firman dalam hati kami, dan kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Lukas 1 ayat 28 sampai yang ke-31. Ya, kalau punya Alkitab di rumah, ayo kita buka sama-sama. Nanti kalau saya bacakan, adik-adik mendengarkan ya. Lukas 1 ayat 28 sampai yang ke-31. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah adik-adik, sejauh ini pembacaan Alkitab kita pada hari ini adik-adik. Kitab Lukas 1 ini akan langsung hubungkan dengan kitab 2 Samuel 1 ayat yang ke-8. Nah, satu perjanjian baru, yang satu perjanjian lama. Hubungannya di mana Lose? Nah, hari ini Lose akan menjelaskan hubungannya di mana ya. Nah, kitab 2 Samuel 1 sampai 8 itu bercerita tentang seorang tokoh yang bernama huruf depannya D. Nah, jadi pas sudah tahu ya, huruf depan D, belakang D, tengah-tengahnya 2 huruf. Apa itu? Yes, betul sekali. Daud. Nah, seorang tokoh yang bernama Daud. Nah, adik-adik, sebelum Lause membahas tentang tokoh yang bernama Daud, ya, Lause mau bertanya dulu sama kita semua. Siapa di sini yang sudah bisa berdoa sendiri? Tidak dituntun lagi atau tidak dibantu lagi. Pasti ada ya, kelas-kelas besar pasti sudah bisa berdoa sendiri dong ya. Nah adik-adik, mau berdoa dituntun atau tidak, yang jelas pada saat kita berdoa artinya apa? Artinya kita ini menyadari kalau kita ini adalah anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak bisa berbuat apa-apa, butuh pertolongan. Pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, kita minta pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita menunjukkan bahwa diri kita tidak mampu dan kita memiliki Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Tapi bagaimana dengan respon kita terhadap doa adik-adik? Apakah kita berdoa kepada Tuhan lantas kalau tidak dijawab atau tidak diberikan oleh Tuhan kita marah? No, tidak adik-adik.
Berdoa artinya kita menyadari kalau kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan meminta pertolongan dari Tuhan. Masalah Tuhan jauh atau tidak, itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah kemauan Tuhan. Nah, yang mesti kita lakukan apa? Bersabar dan menerima semua keputusan atau jawaban doa dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat adik-adik dan Lause. Nah, adik-adik, apa hubungannya doa dengan kisah Daud yang Lause mau ceritakan? Nah, ternyata hubungannya erat sekali, adik-adik. Bagaimana dalam kehidupan Daud selalu berdoa, bersandar kepada Tuhan, dan selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Melalui apa? Melalui doa-doa Daud kepada Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau membahas tentang kitab 2 Samuel 1 sampai yang ke-8, dan yang tadi Lukas 1 ayat 28 sampai yang ke-31, adik-adik. Nah, di dalam kitab Samuel ini, 2 Samuel ini bercerita tentang Raja Daud. Ya, pada saat itu dia belum menjadi seorang raja, dia masih seorang rakyat biasa ya. Pada saat itu yang memimpin bangsa Israel itu bernama Raja Saul, adik-adik. Nah, tetapi sebelum Raja Saul turun, Allah sudah memberitahukan kepada Daud bahwa Daudlah yang akan menggantikan Raja Saul untuk menjadi raja orang Israel. Daudlah yang akan diurapi menjadi seorang raja, adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat itu ya, bangsa Israel sedang mengalami peperangan dengan bangsa Filistin, adik-adik, yang langsung dipimpin oleh Raja Saul ini, adik-adik. Nah, ternyata hasil dari peperangan itu adalah membawa berita duka. Kenapa? Karena di peperangan itu Raja Saul dan seorang anaknya yang bernama Yonatan itu gugur di dalam medan pertempuran, adik. Seperti kita ketahui ya, Yonatan ini adalah teman baik daripada Daud ini. Nah, berita kematian daripada Raja Saul dan Yonatan ini sampai ke telinga Daud, adik-adik. Pada saat dia mendengarkan itu, wah, Daud begitu sedih, adik-adik ya, karena kehilangan seorang raja yang bernama Raja Saul dan seorang teman baik yang bernama Yonatan, adik. Dia berkabung di situ, dia meratap, sangat sedih kehilangan teman baiknya itu, adik-adik. Bahkan di dalam 2 Samuel pasal yang pertama itu ada satu bagian yang menceritakan tentang ratapan dari Daud ini kepada Raja Saul dan Yonatan, adik. Nah, adik-adik, apakah dengan kematian Raja Saul akhirnya si Daud ini langsung otomatis menjadi raja orang Israel? No, adik-adik, tidak, adik-adik. Dia masih mesti berjuang untuk mendapatkan posisi seorang raja itu, adik-adik. Nah, pada saat kematian Raja Saul ini, akhirnya si Daud ini diangkat menjadi raja orang Yehuda. Jadi pada saat itu bangsa Israel terpisah menjadi dua ya, ada bangsa Israel dan ada bangsa Yehuda, bangsa yang jadi kecil begitu ya. Nah, pada saat itu Raja Daud ini diangkat menjadi raja Yehuda, bukan yang Israel ya, masih Yehuda. Tapi Allah menjanjikan kepada Daud untuk menjadi raja Israel, dua-duanya adik-adik. Raja Yehuda dan Raja Israel juga, itu namanya Israel. Mempersatukan dua bangsa ini, adik-adik ya. Nah, tetapi perjalanannya ternyata tidak mulus. Dengan kematian Raja Saul, tidak otomatis Raja Daud menjadi seorang raja, adik-adik. Nah, adik-adik, dengan kematian Raja Saul, tidak langsung Raja Daud menjadi raja atas orang-orang Israel, adik-adik. Pada saat itu yang menggantikan posisi Raja Saul itu anaknya yang bernama Isiboset. Dia dibantu oleh panglima perangnya bernama Abner. Jadi mereka berdua inilah yang memerintah untuk bangsa Israel, adik-adik. Tapi itu kan rencana Tuhan? No, adik-adik, bukan. Rencana Tuhan apa? Daudlah yang akan menggantikan Raja Saul. Tetapi untuk saat ini masih dipegang oleh anaknya yang bernama Isiboset. Jadi perjalanan Daud untuk mencapai raja, kedudukan raja itu tidak gampang, begitu ya. Masih banyak hambatan-hambatan yang harus dia hadapi. Tapi uniknya, adik-adik, Tuhan memakai Daud ini yang dari latar belakang yang orang biasa, hanya penggembala begitu ya, tugasnya hanya menggembalakan kambing domba, mungkin bawa tongkat untuk menghalau binatang buas ya, sama sekali tidak punya pendidikan militer, sama sekali tidak bisa berperang gitu. Tapi Tuhan memakai Daud untuk menunjukkan apa? Bahwa Allah lah yang memegang kendali, bahwa Allah lah yang berperang untuk Daud, adik-adik. Nah, dalam hal ini Daud tunduk kepada perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, apapun yang disuruh oleh Tuhan, Daud melakukannya dengan sukacita, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah kematian Raja Saul, Allah memerintahkan Daud untuk pergi ke kota Hebron. Nah, di situ kamu pergi dan ikuti perintah Tuhan selanjutnya, adik-adik. Nah, akhirnya pergilah Raja Daud ini ke Hebron. Nah, setelah beberapa lama dia tinggal di Hebron, akhirnya Raja Daud ini diangkat menjadi raja, adik-adik. Si Daud ini diangkat menjadi raja.
Raja apa? Bukan Raja Israel, tapi Raja orang Yehuda. Nah, pada saat itu Israel terbelah menjadi dua. Ada bangsa Israel dan ada bangsa Yehuda. Tapi mereka sebenarnya satu rumpun, gitu ya. Nah, Daud ini diangkat menjadi raja, tapi Raja Yehuda. Nah, itu pun bukan bukan keinginan Tuhan, tapi Tuhan maunya dia menjadi raja orang Israel, adik-adik. Nah, adik-adik tahu bagaimana caranya dia bisa naik menjadi seorang raja. Ternyata semua sudah diatur oleh Tuhan. Semua Tuhan yang berperang, semua Tuhan yang bekerja. Akhirnya setelah hari demi hari, akhirnya musuh-musuhnya Daud satu-satunya mati, adik-adik. Isi-Boset akhirnya mati, dan Abner pun akhirnya mati dalam peperangan, adik-adik. Nah, setelah mereka berdua mati, sudah tidak ada lagi halangan untuk Raja Daud untuk menjadi raja untuk orang-orang Israel. Nah, adik-adik, akhirnya datanglah beberapa orang Israel menemui Daud di kota Hebron. Nah, di situ mereka meminta kepada Daud untuk jadi raja untuk bangsa Israel, adik-adik. Dan disitulah Raja Daud diurapi dan menjadi raja resmi, jadi raja orang Israel, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah Daud menjadi raja Israel, adik-adik, pengaruhnya semakin besar. Orang semakin segan dengan Daud, adik-adik. Karena apa? Karena dia disertai oleh Tuhan, adik-adik. Dari seorang yang tidak tahu militer, seorang yang tidak tahu berperang, tetapi bisa seperti itu. Kenapa bisa? Karena Allah menyertai Raja Daud, adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bergantung kepada Tuhan sepenuhnya atau tidak, adik-adik, seperti Raja Daud? Nah, adik-adik, yang dilakukan Raja Daud pada saat dia menjadi raja adalah melakukan ekspansi, ya, melakukan perang ke sana ke sini supaya kekuasaannya, luas wilayahnya menjadi semakin luas seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Pertama-tama mereka melakukan penyerangan ke kota Yerusalem, karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Pergilah ke sana dan dudukilah kota Yerusalem, adik-adik. Nah, akhirnya pada saat mereka masuk ke dalam kota itu, mereka melakukan perlawanan dan kemenangan pun diperoleh oleh Raja Daud, dan tentunya karena Allah yang memberkati, adik-adik. Nah, setelah Raja Daud menduduki kota Yerusalem, tidak berapa lama Allah memerintahkan Raja Daud untuk memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, adik-adik. Nah, dengan persyaratan yang begitu banyak, ya. Tabut Allah mesti diangkat dengan kayu bondar, ya, tidak boleh tersentuh dengan orang. Kenapa? Karena tabut itu tabut yang suci, ya, tidak boleh tersentuh dengan orang. Karena pada saat ada orang menyentuh atau tidak sengaja sentuh, orang itu bisa mati, adik-adik, ya. Nah, akhirnya mereka melakukan perjalanan memindahkan tabut Allah. Nah, adik-adik, di dalam perjalanan mereka memindahkan tabut Allah itu adalah terjadi insiden, adik-adik. Nah, mereka memindahkan dengan menari, memuji Tuhan, begitu ya. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan tabut itu hampir jatuh, adik-adik, dari kayu yang ditopang oleh tabut Allah itu, adik-adik. Nah, ada satu orang yang bernama Usa itu berusaha untuk menahan supaya tabut Allah itu tidak jatuh. Dan ternyata setelah dia menyentuh tabut Allah itu, seketika itu juga matilah itu si Usa. Kenapa? Karena Allah sudah memperingatkan tidak boleh tersentuh, karena tabut Allah ini adalah tabut yang suci, tabut yang kudus. Apalah kita manusia yang berdosa bisa menyentuh tabut Allah itu. Akhirnya meninggallah si Usa ini, adik. Melihat kejadian seperti itu, Daud menjadi sangat takut sama Tuhan, begitu ya. Segan, bukan takut dalam arti kata tidak berani ketemu, no. Tapi segan kepada Tuhan dan tidak berani main-main dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Memang dari awal Tuhan sudah memberi peraturan, tidak boleh sentuh orang, hanya boleh diangkat oleh kayu atau tongkat gondar itu, adik-adik. Nah, jadi kejadian itu membuat tabut Allah itu tidak jadi dibawa ke Yerusalem, adik-adik. Setelah beberapa bulan, akhirnya kembali Allah memerintahkan untuk memindahkan tabut Allah itu ke Yerusalem. Nah, pemindahan ini Daud betul-betul mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada kesalahan, harus berjalan dengan baik, karena perintah Tuhan itu mesti dijalankan dengan baik. Akhirnya mereka berhasil memindahkan tabut Allah itu ke Yerusalem seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, semua yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan dengan sangat baik oleh Raja Daud, adik-adik. Setelah itu Allah memerintahkan mereka untuk berperang melawan orang-orang Filistin. Ada yang tahu orang-orang Filistin, orang bangsa yang begitu kuat, bangsa yang dari strategi dan perang begitu mahir. Tapi Allah menyuruh Daud untuk berperang melawan orang-orang Filistin. Nah, kalau Lose menjadi Daud, ya mungkin Lose akan gentar, Lose akan takut. Tetapi Daud tidak seperti itu. Daud percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Peperangan itu pun dimenangkan oleh Raja Daud, adik-adik. Nah, luar biasa bukan?
seorang yang tidak bisa berperang, karena Tuhan pimpin, akhirnya Tuhan juga yang memberikan kemenangan untuk orang-orang Israel kepada Raja Daud. Kemenangan demi kemenangan diperoleh oleh Daud adik-adik dengan penyertaan daripada Tuhan adik-adik. Hal inilah yang membuat Raja Daud sangat bersyukur kepada Tuhan dan mau mendirikan bait Allah yang permanen buat Allah, begitu ya. Nah, selama ini bait Allah itu bongkar pasang adik-adik. Mereka buat, pada saat mereka pindah mereka bongkar lagi. Nanti mereka buat, pada saat mereka pindah mereka bongkar lagi. Nah, untuk kali ini Raja Daud membuat bait Allah yang besar, bait Allah yang megah, yang permanen, gedung yang permanen, tidak bisa dibongkar-bongkar punya adik-adik. Nah, ternyata adik-adik niat dari Raja Daud ini tidak berkenan kepada Tuhan ya. Nah, melalui perantaraan Nabi Nathan, ternyata keinginan Raja Daud ini tidak diizinkan oleh Tuhan. Nanti bait Allah itu akan dibangun oleh anaknya Daud, namanya Raja Salomo adik-adik, nanti akan menggantikan Daud ini. Nah, bagaimana respon dari Daud pada saat melihat jawaban doanya? Dia bersyukur dan dia mau mendirikan bait Allah buat Tuhan, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan bilang tidak usah mendirikan bait Allah, nanti anakmu lah yang akan membangun bait Allah itu. Bagaimana respon Daud? Apakah dia marah-marah kepada Tuhan? No adik-adik. Alkitab berkata apa? Dia menerima jawaban doa Tuhan dengan kerendahan hati dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita? Setiap mendengar jawaban doa dari Tuhan, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita juga marah adik-adik? Nah, belajar dari seorang Daud yang dengan rendah hati menerima semua yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan adik-adik. Mengapa Allah tidak mengabulkan keinginan Raja Daud untuk mendirikan bait Allah? Bukannya hal itu baik, bukan? Nah, mengapa Allah tidak mau dibangunkan bait Allah oleh Raja Daud adik-adik? Nah, ingat adik-adik, Allah punya rencana sendiri, Allah punya kehendak sendiri adik-adik. Bukan tidak mau, artinya Tuhan tidak senang dengan Daud. Tidak, Tuhan sangat senang dengan Raja Daud. Tetapi bukan waktunya untuk mendirikan bait Allah. Nah, sebaliknya adik-adik, Allah memberikan janji kepada Raja Daud untuk memberikan dinasti yang kekal. Artinya apa? Artinya dari keturunan Daud akan lahir seorang juru selamat yang memiliki kerajaan yang kekal adik-adik. Seorang juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan hidup yang kekal adik-adik. Nah, inilah benang merah yang menghubungkan kitab Samuel ini kepada kitab Lukas adik-adik. Satu benang merah di mana dari keturunan Daud inilah lahir seorang yang bernama Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dosa-dosa kita adik-adik. Nah, Allah berjanji di perjanjian lama dan itu digenapi di perjanjian yang baru. Allah berjanji dan Allah pun yang akan menepati janjinya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan? Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah Raja Daud mempercayai Allah untuk membimbing dia. Raja Daud percaya kepada perintah Allah, percaya kepada rencana Allah, rencana yang terbaik. Yang kedua, Raja Daud berhasil oleh karena penyertaan Allah. Tidak ada yang bisa dibanggakan oleh seorang Raja Daud. Semua karena Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempercayai Allah dan bersandar kepada Tuhan seperti Raja Daud? Nah, yang ketiga, Allah berjanji melalui keturunan Daud akan lahir seorang juru selamat. Bagaimana? Apakah terbukti? Terbukti adik-adik di dalam kitab perjanjian baru. Kalau kita telusuri keturunan, dan benar adik-adik, Yesus adalah keturunan dari Raja Daud adik-adik. Allah berjanji dan Allah pula yang menepati janjinya adik-adik. Nah adik-adik, percayalah kepada Allah. Lakukan semua yang diperintahkan oleh Allah karena itu adalah rancangan yang terbaik. Allah tahu memberi terbaik buat kita. Allah tahu rancangan yang terbaik buat kita adik-adik. Yang perlu kita lakukan apa? Berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan menerima keputusan atau kehendak dari Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini Lausu bercerita tentang firman Tuhan. Lausu berharap kita semua mengerti dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-28. Terus baca ya, 2 Samuel 7 ayat yang ke-28. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Terus baca sekali lagi ya, 2 Samuel 7 ayat yang ke-28.
Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ya, ayatnya cukup panjang, tapi langsung percaya kita semua pasti bisa menghafalkan ayat hafalan ini adik-adik ya. Nanti setelah menghafal bisa mendiktekan kepada orang tua untuk mendengarkan isi ayat hafalan ini. Oke, nah sampai di sini langsung bercerita, kita tutup dalam doa ya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dan di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami mau belajar dari seorang Daud yang bergantung kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena Daud tahu siapalah dia, seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa, bersandar kepada Allah yang bisa melakukan segala-galanya. Kami pun mau belajar menjadi seorang Daud yang bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan yang sudah hampir selesai. Tuhan juga menyertai kami sepanjang hari, dan minggu depan kami boleh dikumpulkan kembali bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Samuel 7 ayat 28. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Lalu kita akan memberikan persembahan sebagai respon kita pada firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bagaimana Lalu memberikan persembahan? Lewat persembahan di rekening ini, dan juga lewat celengan yang adik-adik punya di rumah, serta barcode yang ada di layar. Bisa Ya. persembahan itu. Oke, nah sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian beri syukur, beri syukur. Beribadah pada Tuhan, dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Biar Engkau sendiri yang memberkati setiap kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kasih dan anugerah-Mu, dan kami mohon berkat Tuhan, Engkau yang menyertai, memimpin
dan menolong kami menjalani hari-hari kami. Biar Engkau sendiri yang memampukan kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari-hari kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, biar Engkau sendiri juga yang akan memampukan kami untuk menghadapi segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Hai adik-adik yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena adik-adik sudah melakukan ibadah walaupun hanya di rumah saja. Dan kita hari ini juga mau mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif Sekolah Minggu, Lose Mary dan Lose Foni yang telah melayani bersama-sama di acara Sekolah Minggu ibadah hari ini. Adik-adik, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena adik-adik sudah mengalami kenaikan kelas dalam acara ibadah sekolah minggu kemarin melalui Zoom dan YouTube. Dan adik-adik, kita tetap mau mengajak adik-adik yang ada di rumah tetap setia walaupun masih mulai lagi. Wah, bukan masih mulai lagi, tapi kalian sudah memulai home learning di rumah, tapi Lose tetap mengingatkan agar kalian tetap semangat untuk mengerjakan proyek ketaatan yang ada di rumah. Nah, Rasulullah Jenny juga mau mengajak bagi adik-adik yang mau melayani baik dengan persembahan pujian, boleh mengkontak nomor WA Lose Jenny. Lose, saya mau nih untuk isi persembahan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Boleh. Bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan setiap minggu juga boleh kontak Lose, kalian videokan dan kirim ke Lose. Nanti Lose kasih masuk ke link YouTube Sekolah Minggu pada saat ibadah bersama ya adik-adik ya. Nah, nantikan terus ibadah Sekolah Minggu GKY Makassar setiap minggu hanya di channel GKY Makassar.